Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miska Filia dengan NIM 2030404084 dari kelas MS3B dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem perekonomian di Indonesia. Sistem negara memiliki sistem ekonominya masing-masing. Sistem ini diperlukan untuk menjalankan roda perekonomian di suatu negara, sehingga keputusan atau kebijakan yang diambil pemerintahnya dapat sesuai dengan sistem ekonomi yang dianutnya. Lantas, apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi? Sistem ekonomi adalah cara untuk mengatur atau mengorganisasi seluruh kegiatan aktivitas ekonomi, baik aktivitas ekonomi rumah tangga negara ataupun pemerintah, maupun rumah tangga masyarakat atau swasta. Aktivitas ekonomi yang dimaksudkan di sini adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Sistem ekonomi yang digunakan oleh suatu negara itu berbeda-beda, karena secara historis, suatu negara mempunyai keadaan alam, lembaga politik, lembaga ekonomi, lembaga sosial, falsafah, dan ideologi yang berbeda. Lantas, bagaimana dengan sistem perekonomian di Indonesia? Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang mengandung demokrasi ekonomi. Ini berarti bahwa segala kegiatan dalam hal ekonomi dapat dilakukan dari, oleh, dan untuk kepentingan rakyat di bawah penguasaan dari pemerintah. Kenapa sih Indonesia menerapkan sistem ekonomi Pancasila? Nah, di sini perlu kalian ketahui bahwa dalam satu proses pembangunan sistem ekonomi di satu negara itu dipengaruhi oleh banyak faktor, baik dari faktor internal maupun eksternalnya. Adapun faktor internalnya terdiri dari kondisi fisik, lokasi geografi, jumlah, serta kualitas sumber daya alam dan manusianya. Adapun faktor eksternalnya itu terdiri dari perkembangan teknologi, kondisi perekonomian dan politik dunia, serta keamanan global. Nah, di sini sistem ekonomi Pancasila dipilih diterapkan di negara kita, itu negara Indonesia, karena di dalamnya terdapat demokrasi ekonomi. Sistem ekonomi Pancasila mengedepankan peran bersama, baik dari pemerintah maupun swasta dalam hal mengelola perekonomian. Hal tersebut dapat diwujudkan dalam pembagian peran yang jelas antara badan usaha, yaitu badan usaha milik negara atau BUMN, dan badan usaha milik swasta atau BUMS. Pemerintah mengelola barang-barang tersebut yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, sedangkan selebihnya diperkenankan dikelola oleh swasta dengan penguasaan dari pemerintah. Artinya, jangan sampai terjadi eksploitasi yang berlebihan, agar generasi berikutnya dapat memanfaatkan pula kekayaan alam yang ada dan juga tetap menjaga lingkungannya. Sistem ekonomi Pancasila merupakan sebuah sistem ekonomi yang dijalankan dengan nilai dan moral yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasarnya. Sistem ekonomi ini dipilih karena mengandung makna demokrasi ekonomi. Karena itu, sistem ekonomi Pancasila juga disebut sebagai sistem ekonomi demokrasi. Karena menjadikan Pancasila sebagai dasarnya, maka kelima sila tersebut mempunyai peran besar dalam sistem ekonomi ini. Sila pertama yaitu nilai ketuhanan. Dalam menjalankan sistem perekonomian Indonesia, nilai dan etika agama berperan penting. Nilai ini mampu menghindari adanya kemungkinan kerugian maupun penyalahgunaan keuangan perusahaan yang bertentangan dengan nilai agama. Sila kedua yaitu nilai kemanusiaan. Sistem perekonomian Indonesia mengutamakan prinsip humanis dan menolak eksploitasi. Dalam hal kegiatan ekonomi, pekerja berhak mendapatkan gaji dan fasilitas yang sesuai dengan tingkat kerjanya, tanggung jawab, dan risiko yang diberikan pada perusahaan. Sila ketiga yaitu nilai kesatuan. Seluruh kegiatan ekonomi bermula dari keinginan keluarga untuk menjaga persatuan. Pelaku ekonomi berupaya untuk menghasilkan produk yang tidak bertentangan dengan nilai maupun norma yang berlaku, sekaligus bermanfaat banyak bagi rakyat Indonesia. Sila keempat yaitu nilai musyawarah atau demokrasi. Sistem ekonomi Indonesia dijalankan bersama dengan nilai-nilai demokrasi. Dengan nilai ini, semua masalah dapat diselesaikan dan diputuskan dengan lebih bijaksana. Sila kelima yaitu nilai keadilan. Seluruh sumber daya ekonomi yang ada dikelola dan digunakan demi kesejahteraan seluruh warga negara. Pelaku ekonomi memastikan adanya proses distribusi yang baik, agar produk yang dihasilkan pun harus bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Wujud nyata dari diterapkannya sistem ekonomi Indonesia adalah dengan digalakkannya program badan usaha koperasi demi kesejahteraan masyarakat. Setiap barang yang dianggap penting bagi keutuhan negara dan dibutuhkan oleh masyarakat tidak boleh diserahkan begitu saja pada pihak swasta. Negara harus membuat kebijakan dalam mengurus, mengatur, mengelola, dan menguasai produksi tersebut. Jika bentuk kekayaan negara diserahkan begitu saja pada orang yang salah, maka tingkat kemakmuran masyarakat dalam memanfaatkan hasil kata tersebut tentunya tidak bisa terwujud.
Adapun masalah pokok ekonomi. Sistem ekonomi kapitalis dipecahkan oleh swasta. Sistem ekonomi campuran dipecahkan oleh negara dan swasta. Sistem ekonomi komando dipecahkan oleh negara. Lalu, seperti apakah sistem ekonomi campuran yang diterapkan di Indonesia? Tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional. Terdapat dua hal pokok dalam Undang-Undang 1945 Pasal 33 tentang sistem ekonomi Indonesia, yaitu semua bentuk badan usaha didasarkan atas asas kekeluargaan, demokrasi ekonomi, masyarakat diberi kebebasan berusaha dalam batas-batas tertentu berdasarkan undang-undang. Dampak sistem ekonomi Indonesia terhadap perekonomian Indonesia. Dalam sistem ekonomi campuran terdapat pengakuan hak kepemilikan pribadi. Peran pemerintah untuk memengaruhi kekuatan permintaan dan penawaran adalah dengan kebijakan harga terendah atau tertinggi termasuk penetapan upah atau minimum. Harga barang atau jasa dan faktor produksi ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Nah, berikut beberapa contoh kasus dan cara menyelesaikan permasalahan ekonomi di Indonesia. Cara mengatasi permasalahan ekonomi di Indonesia. 1. Harga dasar dan harga tertinggi. Dalam permintaan dan penawaran terdapat peran pemerintah melalui kebijakan harga dasar dan harga tertinggi. Penentuan harga dasar untuk membantu produsen, sedangkan harga tertinggi untuk membantu konsumen. Contoh, obat. Pemerintah menetapkan harga pada titik tertentu agar konsumen tetap bisa membeli obat. Yang kedua, pasar monopoli. Pasar monopoli dapat mengurangi kesejahteraan konsumen karena perusahaan terlalu berkuasa sehingga bisa menetapkan harga tinggi untuk produk yang dijualnya. Misalnya monopoli perusahaan daerah air minum atau PDAM di kota tertentu. PDAM merupakan satu-satunya perusahaan air bersih dan kemungkinan bisa saja menaikkan harga air yang mereka salurkan ke konsumen. Hal ini akan merugikan konsumen karena tidak ada pilihan lain selain pada PDAM. Kondisi ini akan mengurangi kesejahteraan konsumen. Yang ketiga, masalah distribusi. Distribusi sangat berperan dalam perkembangan perekonomian. Adapun masalah distribusi di Indonesia terkait dengan infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan di Indonesia belum seluruhnya dalam kondisi baik. Imbasnya pada konsumen dan produsen. Yang keempat, biaya ekonomi tinggi atau high cost economy. Biaya ekonomi tinggi disebabkan oleh berbagai faktor. Dua diantaranya adalah banyaknya pemungutan liar dan korupsi. Pemungutan liar menyebabkan konsumsi terbebani dengan biaya lain untuk mengonsumsi barang atau jasa. Dalam bidang investasi, pemungutan liar menyebabkan investor membatalkan rencana investasi ke daerah tertentu. Pemecahannya, pemerintah bisa membersihkan aparatur negara yang korupsi, melindungi investor, dan pelayanan satu atap yang bersih dan mudah. Yang kelima, masalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi negatif pernah dialami Indonesia pada tahun 1998 ketika terjadi krisis ekonomi. Pertumbuhan ekonomi terjadi jika PDB mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi sangat penting dalam perekonomian. Apabila pertumbuhan ekonomi tinggi, maka lapangan kerja bisa lebih banyak menyerap pengangguran. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sama artinya dengan meningkatkan produk domestik bruto atau PDB. Peningkatan PDB dapat dilakukan dengan yang pertama, meningkatkan produksi sumber daya alam, yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang ketiga, peningkatan modal dan teknologi. 6. Pengangguran. Pengangguran terjadi sebagai akibat tidak tersedianya lapangan kerja yang cukup untuk para pencari kerja. Cara mengatasi pengangguran adalah dengan yang pertama, dalam jangka panjang dapat dilakukan dengan mengendalikan pertumbuhan penduduk, yang kedua, menciptakan lapangan kerja, yang ketiga, memperbanyak pusat-pusat pelatihan kerja. Yang ketujuh, inflasi.
Inflasi merupakan suatu kondisi di mana harga-harga mengalami kenaikan secara umum dalam waktu dan tempat tertentu. Adapun dampak inflasi, yang pertama, turunnya pendapatan real masyarakat yang memiliki penghasilan tetap. Yang kedua, turunnya nilai kekayaan real masyarakat yang berupa uang tunai. Yang ketiga, turunnya nilai tabungan masyarakat. Yang keempat, laju pertumbuhan ekonomi terhambat. Cara mengatasi inflasi. Yang pertama, kebijakan moneter terdiri dari kebijakan diskonto dan kebijakan operasi pasar terbuka. Adapun kebijakan fiskal terdiri dari meningkatkan pajak bagi perusahaan dan mengurangi pengeluaran. Selanjutnya, adapun penerapan sistem ekonomi Pancasila di Indonesia. Untuk mengetahui penerapan sistem ekonomi Pancasila, mungkin kalian harus mengetahui keadaan nyatanya sebagai acuan. Yang pertama, adanya Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, cabang yang dianggap penting dan berhubungan dengan hajat hidup orang banyak diatur oleh negara. Maka dari itu, negara berperan dengan menciptakan BUMN. Yang kedua, adanya koperasi. Kehadiran koperasi adalah bentuk implementasi dari ekonomi Pancasila, karena kegiatan koperasi merupakan usaha kolektif yang berdasarkan asas kekeluargaan. Yang ketiga, adanya serikat pekerja. Serikat pekerja hadir untuk mengantisipasi dan meminimalisir kemungkinan eksploitasi sumber daya manusia. Nah, itulah penyampaian materi sedikit dari saya tentang sistem perekonomian Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.